Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yanalallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Masirul hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Mari senantiasa kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai lipat karunia yang tidak mampu kita hitung satu persatu. Atas izin ridha Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat pada siang hari ini, tanggal 13 Zulqa'dah tahun 1444 Hijriah, dalam keadaan sempat sehat iman dan Islam. Yang tidaklah penting adalah nikmat panjang umur. Mudah-mudahan dengan seluruh kenikmatan itu kita mampu memberikan apresiasi positif bagi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, maka seutama untuk membekal adalah kata ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Hamba Allah kebetulan bagi mereka yang mendapat kesempatan untuk sebagai duyufur rahman ibadah haji tahun ini, kita ucapkan selamat, semoga beliau itu adalah layak dan mendapatkan haji dan hajah mabrur dan mabrurah. Maka salah satu syariat ibadah haji adalah ada keterkaitan dengan syariat ibadah kurban. Kurban adalah pada hakikatnya pembuktian ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun Allah memanggil kita, bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk berkurban, maka adalah berkurban salah satu sarana pembuktian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanalallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Bukanlah daging dan darah hewan yang tertumpah itu sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nilai ketakwaan kalian. Demikian kami menundukkan hewan kurban itu untuk kamu, agar kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Hajj ayat 38. Oleh karena itu adalah sebagai bagian daripada pembuktian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kurban itu wajar. Rasulullah SAW mengingatkan dalam salah satu hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yutahhi fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Rasulullah SAW menitipkan pesan kepada kita semua saking pentingnya pembuktian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, barang siapa yang mempunyai kemampuan, mampu dapat rezeki yang lebih, tetapi dia tidak mau berkurban sebagai pembuktian ketakwaan kepada Allah, maka janganlah ia mendekati atau menghampiri tempat sholat kami. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan adalah fala yaqrabanna musallana. Janganlah kalian mendekati tempat kami sholat. Rasulullah tidak menyebutkan masjid, tapi Rasulullah dalam menyebutkan istilah masjid adalah menjadi disebut dengan musallana dalam hadis ini. Oleh karena itu melalui mimbar yang mulia ini, masjid dan musalla itu adalah cuma sekedar berbeda volume bangunan saja, tetapi secara hukum bahwasanya
Kalau kita memasuki masjid atau bahkan memasuki mushola, maka sholat sunat masjid itu tetap berlaku bagi mereka yang masuk ke dalam mushola. Ini fakta hukum, jadi bapak-bapak yang saya hormati. Kalau barangkali suatu ketika adalah kita pergi ke satu tempat, sempat mampir kita sholat di tempat mushola atau langgar atau suram, maka itu adalah hukumnya bukan langsung duduk, tetapi hukumnya tetap usolli sunnatan tahiyatul masjid. Ini fakta hukum jamaah rahmatullah. Maka tidak ada bahasanya usolli sunnatal mushola, tapi yang ada usolli sunnatan tahiyatul masjid. Walau kita adalah masuk ke dalam mushola, sebelum kita duduk, maka kita tetap sholat sunat tahiyatul masjid. Ini fakta. Jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan mengenai syariat kurban. Nabi menyatakan umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kurban, dan kurban itu sunat bagi kalian semua, bagi yang mampu. Sunat bagi yang mampu adalah dan pembuktian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya adalah jadwal penyembelihan. Sebagaimana lazim adalah kita ketahui dan adalah bertahun-tahun turun-temurun sudah kita pahami bersama bahwa penyembelihan hewan kurban itu berlaku hanya 4 hari. Tanggal 10 Zulhijjah, 3 hari tasyrik, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Oleh karena itu adalah salah satu daripada bentuk pengumuman berlakunya syariat kurban adalah di tanda takbir Idul Adha. Maka batas waktu takbir Idul Adha itu dan boleh dikumandangkan sunat hukumnya sampai batas waktu berakhirnya penyembelihan hewan kurban. Jadi kalau kita umpamanya habis sholat takbir sebelum berakhirnya syariat penyembelihan kurban, maka takbiran Idul Adha tetap berlaku. Beda antara takbiran Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau takbiran Idul Fitri adalah batasan pengumuman bahwasanya adalah penyempurnaan bilangan Ramadan, maka diakhiri dengan takbir. Tetapi kalau yang namanya syariat takbir, batas waktu takbiran Idul Adha, batasan waktu sampai berakhirnya batas waktu penyembelihan hewan kurban, yaitu tanggal 10, 11, 12 dan 13, maka itu disunatkan untuk takbir. Maknanya adalah terdalam. Hakikatnya adalah pengumuman bahwasanya penyembelihan hewan kurban masih tetap berlaku. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya adalah Rasulullah SAW menyatakan ada 3 kriteria hewan kurban ya menjadi patokan kita adalah ketiga macam itu lain status hukumnya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan dalam salah satu hadis, kalau seekor onta, kata Rasulullah, yang berusia 5 tahun, maka seekor onta itu boleh mengatasnamakan 10 orang. Oleh karena itu beda antara onta, sapi, kerbau. Kalau onta adalah batas umur onta itu adalah 5 tahun, minimal 5 tahun, maka boleh seekor onta itu mengatasnamakan kurban 10 orang. Tetapi kalau sapi dan kerbau sebesar-besar sapi, walaupun barangkali mungkin sapi limosin, maka tetap hukumnya hanya berlaku untuk batasan 7 orang, tidak boleh lebih. Seekor kambing boleh mengataskan adalah 1 orang. Kalau itu kebetulan mengatasnamakan personal atau pribadi. Tetapi sebaliknya Bapak yang saya hormati, perlu kita informasi dalam kesempatan ini adalah hadis yang berbeda. Ketika Rasulullah SAW di dalam satu kesempatan, Nabi menyatakan saat membeli hewan kurban, qala Rasulullah SAW, indat tadhiyati Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin, rawahu Ahmad wa Muslim. Rasulullah SAW tatkala berkurban mengucapkan, ya Allah, terimalah kurban ini atas nama Muhammad pribadi, terimalah hewan kurban ini adalah atas nama Muhammad dan keluarga, dan terimalah hewan kurban ini atas nama Muhammad dan umat Muhammad.
Rawahu Ahmad wa Muslim. Dari hadis ini adalah merupakan alas hukum kepada kita. Andai katakan memang dari awal bahwasanya syariat kurban pembuktian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang punya kemampuan dalam berkurban setiap tahun, tidak mutlak mengatasnamakan setiap pribadi. Katakanlah barangkali mungkin seekor sapi disembelih barangkali titipan dari seorang yang punya kemampuan, boleh mengatasnamakan Sianu bin Sianu dan keluarga. Tidak mutlak menyebutkan pribadi ke pribadi, personal per personal, tidak. Kalau dalam rangka pembuktian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh, itu sah hukumnya. Seekor sapi titipan Pak Haji Sianu dan keluarga, satu. Kemudian yang kedua adalah boleh mengatasnamakan pribadi secara mutlak, tidak mengaitkan dengan keluarga. Seekor sapi atas nama Sianu bin Sianu, cukup, sah. Selanjutnya adalah bapak yang saya hormati, karena dia berkorban setiap tahun. Termasuk bolehkah seekor kambing itu mengatasnamakan Sianu bin Sianu dan keluarga? Menurut hadis ini maka boleh. Jadi luas sekali sebetulnya sebagai realisasi daripada pembuktian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kolektif adalah 7 orang itu salah satu alternatif yang paling bijak yang dititipkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Maaf Bapak-bapak, tidak galau-galau kita mampu Pak masyarakat. Maka muncullah kearifan lokal disebut dengan arisan kurban. Ya, seekor sapi Pak, kita pribadi keluarga berat juga Pak. Ya, tapi dengan kira-kira keroyokan sama-sama buat 7 orang ringan juga jadi. Dari sini Pak, arif betul. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ditentukan oleh Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan sesuai dengan batas-batas kemampuan, maka realisasi itu disyaratkan oleh Nabi. Boleh seekor sapi atau seekor kerbau itu adalah mengatasnamakan 7 orang. 7 orang yang muncullah istilah bahasa kita arisan kurban. Arisan kurban itu sebagai realisasi daripada per satu ekor sapi adalah dapat mengatasnamakan 7 orang. Bolehkah? Bukan boleh lagi, memang itulah barangkali adalah jalan tengah yang paling arif dan bijaksana sebagai bagian dari pembuktian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ruang lingkup keterbatasan sarana kita yang ada. Jamaah rahimakumullah. Maka hal-hal yang demikian adalah Bapak yang saya hormati. Jangan pernah lalai, bagi kita semua adalah pembuktian ketakwaan tersebut adalah merupakan bagian daripada panggilan jiwa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasanya adalah pada masjid-masjid tertentu atau mushola, raminya barangkali syiarnya kurban itu kalau hidup sarana fasilitas yang disebut dengan arisan kurban. Pada umumnya dalam masyarakat kita kalau nak beli sekok kambing kadang-kadang agak berat, bukan berat, kadang-kadang memang tidak terlalu bersemangat. Tapi beda kalau arisan kurban biasanya motivasi gairah semangat itu justru lebih, dan itu adalah kembali pada motivasi pribadi kita masing-masing. Mudah-mudahan kita masuk kategori orang-orang yang dituntut dan menjawab tuntutan Allah dari pembuktian ketakwaan ini secara proaktif mendukung syariat kurban yang berkaitan dengan syariat, salah satu di antara rangkaian syariat ibadah haji walaupun itu hukumnya sunat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Usikum ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله نعمكم على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أقم الصلاة.